Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Azani dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 2019A, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode pembelajaran group investigation. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu metode pembelajaran. Berikut merupakan satu definisi menurut ahli mengenai apa itu metode pembelajaran. Menurut Suryono dan Haryanto, metode pembelajaran adalah seluruh perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Metode pembelajaran dapat dianggap sebagai suatu prosedur atau proses yang teratur, suatu jalan atau cara yang teratur untuk melakukan pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa pengertian metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan oleh para guru pada saat berlangsungnya pembelajaran untuk mengadakan interaksi guru dengan siswa. Dalam interaksi ini, guru berperan sebagai penggerak atau pembimbing, sedangkan siswa berperan sebagai penerima atau yang dibimbing. Untuk pelaksanaan pembelajaran, ada beberapa metode pembelajaran yang dapat dipilih dan memiliki ciri khas tertentu dalam penggunaannya. Salah satunya metode pembelajaran yang akan kita bahas kali ini, yaitu group investigation. Selanjutnya adalah definisi metode pembelajaran group investigation menurut ahli sebagai berikut. Menurut Hamdani, metode investigasi kelompok atau metode group investigation yaitu metode yang kompleks di mana murid dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, baik di dalam penentuan topik ataupun cara mempelajarinya lewat investigasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian group investigation merupakan metode pembelajaran kelompok yang berbasis penemuan atau inquiry yang mengutamakan kesertaan anak didik dalam memilih materi sendiri untuk bahan belajarnya lewat bahan yang tersedia seperti buku maupun internet. Metode pembelajaran group investigation ini bisa melatih siswa untuk membiasakan kemampuan berpikir secara mandiri dan terampil dalam berkomunikasi. Siswa terlibat mulai dari tahap perencanaan, baik di dalam penentuan topik ataupun cara mempelajarinya lewat investigasi. Slavin dalam bukunya Siti Maisaroh mengemukakan hal penting untuk melakukan metode group investigation, yaitu kemampuan kelompok, rencana kooperatif, dan yang terakhir peran guru. Kelebihan dari metode pembelajaran group investigation sebagai berikut. Siswa belajar secara bebas, baik individu maupun kelompok. Guru hanya sebagai mediator, siswa dapat mengungkapkan pendapat atau menuangkan gagasan awal mereka dalam memahami situasi baru. Dapat membantu siswa mengobservasi secara rinci dan sistematis, membantu siswa dalam menerima masukan orang lain atau lingkungannya, membantu siswa mampu menganalisis suatu masalah, membantu siswa lebih aktif, mandiri, dan berani dalam memecahkan masalah pembelajaran. Kekurangan dari metode pembelajaran group investigation sebagai berikut. Memerlukan waktu yang cukup banyak, kurang sesuai jika digunakan di kelas-kelas rendah, mengubah kebiasaan siswa belajar dengan mendengarkan dan menerima informasi dari guru menjadi belajar mendiskusikan dengan kelompok dalam pemecahan masalah. Adapun langkah-langkah pelaksanaan metode group investigation meliputi tahap yang pertama, mengidentifikasikan topik dan mengatur peserta didik ke dalam kelompok. Para peserta didik meneliti beberapa sumber, mengusulkan sejumlah topik, dan mengkategorikan saran-saran. Para peserta didik bergabung dengan kelompoknya untuk mempelajari topik yang mereka pilih. Komposisi kelompok didasarkan pada ketertarikan peserta didik dan harus bersifat heterogen.
Guru membantu dalam pengumpulan informasi dan memfasilitasi pengaturan. Tahap kedua, merencanakan tugas yang akan mereka pelajari. Apa yang akan mereka pelajari, bagaimana mereka mempelajarinya, siapa melakukan apa atau pembagian tugas, untuk tujuan atau kepentingan apa kita menginvestigasi topik ini. Tahap ketiga, melaksanakan investigasi. Para peserta didik mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Tiap anggota kelompok berkontribusi untuk usaha-usaha yang dilakukan kelompoknya. Para peserta didik saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi, dan mensintesis semua gagasan. Tahap keempat, menyiapkan laporan akhir. Anggota kelompok menentukan pesan-pesan esensial dari proyek mereka. Anggota kelompok merencanakan apa yang akan mereka laporkan dan bagaimana mereka membuat presentasi mereka. Wakil-wakil kelompok membentuk sebuah panitia acara untuk mengkoordinasikan rencana-rencana presentasi. Tahap kelima, mempresentasikan laporan akhir. Presentasi yang dibuat untuk seluruh kelas dalam berbagai macam bentuk. Bagian presentasi tersebut harus dapat melibatkan pendengarnya secara aktif. Para pendengar tersebut mengevaluasi kejelasan dan penampilan presentasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh seluruh anggota kelas. Tahap keenam, evaluasi. Para peserta didik memberikan umpan balik mengenai topik tersebut, mengenai yang mereka telah kerjakan, mengenai keefektifan pengalaman-pengalaman mereka. Guru dan peserta didik berkolaborasi dalam mengevaluasi pembelajaran peserta didik. Penilaian atas pembelajaran harus mengevaluasi pemikiran paling tinggi. Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Dalam surat edaran ini, Kemdikbud menginstruksikan untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan belajar dari rumah masing-masing atau study from home. Kebijakan ini kemudian dikenal dengan nama pembelajaran daring atau dalam jaringan yang dapat dilaksanakan menggunakan media pembelajaran virtual. Salah satunya adalah Zoom Meeting. Di video kali ini saya akan menjelaskan implementasi metode group investigation melalui Zoom Meeting. Tahapan-tahapannya sebagai berikut. Guru menampilkan share screen PPT atau video mengenai materi mobilitas sosial. Siswa diminta untuk menyebutkan beberapa contoh mobilitas sosial sebagai topik untuk diinvestigasi. Guru membentuk kelompok sesuai dengan jumlah siswa dan membagi topik kepada masing-masing kelompok melalui spin yang terdapat di Google. Guru membuat breakout room sebanyak kelompok yang ada sebagai tempat diskusi siswa. Siswa memasuki breakout room yang telah dibuat oleh guru sesuai kelompoknya. Guru mengawasi siswa dan memberi arahan. Siswa berdiskusi untuk membagi tugas dengan teman sekelompoknya, merencanakan tentang apa yang mereka pelajari, bagaimana caranya, dan apa tujuan mereka menyelidiki topik tersebut. Siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data, saling bertukar ide dan masukan sehingga terbentuk sebuah kesimpulan terkait dengan topik yang sedang diselidiki. Siswa menuliskan hasil diskusinya ke dalam laporan dan membuat rencana untuk melakukan presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok yang lain terlibat secara aktif sebagai pendengar yang bertugas secara individu untuk mengevaluasi, mengklarifikasi, dan mengajukan pertanyaan atau tanggapan terhadap topik yang disajikan. Siswa menjawab pertanyaan, menggabungkan masukan-masukan, dan evaluasi tentang topiknya. Guru dan siswa berkolaborasi untuk mengevaluasi tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru juga melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa yang difokuskan pada pencapaian pemahamannya.